Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, sebuah villa di Kota Batu roboh usai tanah di sekitar pondasinya longsor. Meski terluka, 6 wisatawan sekeluarga yang menyewa villa tersebut selamat. Bangunan villa di Oro-Oro Ombo, Kota Batu ini roboh menyusul tanah longsor di bagian belakang bangunan. Bangunan 2 lantai ini rusak berat meski tidak sampai rata dengan tanah. Sebelum peristiwa terjadi, hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Beruntung saat villa roboh, seluruh penghuninya bisa menyelamatkan diri meski sebagian tertimpa material bangunan. Villa tersebut disewa oleh salah satu keluarga wisatawan asal Bekasi, Jawa Barat yang terdiri dari 6 orang. Para korban yang terluka menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasta Brata, Kota Batu. Saya panggil, Lek. Dia keluar dari kamar. Langsung didengar suaranya, longsor gitu. Langsung turun kami ke bawah. Nah, istri udah di villanya kan nggak terlalu luas ya. Jadi dekat pintu, istri udah gendong anak saya yang paling kecil. Saya tarik pintu itu, istri saya turun, keluar, kami nggak sempat lagi. Saya sempat ngambil anak saya yang perempuan. Itu langsung terguling-guling kami. Itu kejadian sekitaran jam 7-an lah. Itu yang gerimis-gerimis itu. Di lantai 2 itu ya posisinya berarti? Lantai 2 saya manggil like saya, turun langsung lantai 1. Itu udah pas turun itu kami udah gitu. Udah buka pintunya udah susah. Dari 6 korban yang dirawat di rumah sakit, 4 orang diantaranya mengalami luka ringan, sementara 2 korban lainnya masih menjalani perawatan lanjutan. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Batu. Kita ke informasi lain, saudara. Antusiasme warga Surabaya saat malam pergantian tahun baru 2025 tumpah ruah memenuhi jembatan Surabaya. Pasalnya, di sini digelar pertunjukan air mancur menari yang spektakuler, yang menjadi alternatif menghabiskan malam pergantian tahun bersama keluarga. Ratusan warga Surabaya memadati jembatan Surabaya untuk menyaksikan pertunjukan air mancur menari yang spektakuler saat malam pergantian tahun baru 2025. Acara gratis ini menjadi daya tarik tersendiri bagi keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama di penghujung tahun 2024. Sejumlah warga bahkan sejak sore mendatangi jembatan Surabaya ini meski pertunjukan baru akan digelar pada malam hari. Beberapa pengunjung mengatakan antusias datang ke jembatan Surabaya. Selain menunggu air mancur menari, juga ada live musik dan acara bisa dilihat gratis. Di sini tuh kan rame, jadi tempatnya bagus, juga gratis masuknya. Dan yang ditunggu-tunggu itu kan air mancurnya, air mancur. Untuk segera memindahkan kendaraannya di tempat parkir yang disediakan. Selain di sini tuh gratis, Sekali jadi kan lagi, ramah lingkungan. Innova Silver S1207AI. Biasanya sih kalau 5 menit lagi tidak biasa ya dipindahkan akan kami direct. Terima kasih. rame lagi pas ini malam tahun barunya. Ya Mbak, datang ke sini kenapa Mbak? Karena tempatnya bagus, terus cocok buat kita yang biasanya mau refreshing, pulang kerja, lumayan. Jadi sambil lihat air mancur. Ini apa sih yang ditunggu dari wahana di sini? Air mancur laser sih. Air mancur ya. Ini datang ke sini sama siapa aja nih? Keluarga sama pacar juga. Rame-rame ya. Hiburan yang spektakuler di jembatan Surabaya ini diharapkan berkesan bagi warga dalam menyambut tahun baru 2025. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Saudara, jika Anda berkunjung ke Kediri, kuliner legendaris olahan bekicot ini wajib Anda coba. Beragam olahan bekicot mulai dari krengseng, sate, hingga keripik bisa Anda temukan di Kecamatan Pelosok, Klaten. Siput berlendir ini memiliki rasa yang gurih dan nikmat. Penasaran seperti apa rasanya? Berikut liputannya.
Menu legendaris Kabupaten Kediri Bekicot ini bisa Anda temukan dengan mudah di kawasan pelosok Klaten, Kecamatan Wates. Di sini berderet menu olahan kuliner bekicot. Salah satu warung kuliner olahan bekicot yang paling lama di sini sudah ada sejak tahun 1980-an, yakni Warung Barokah. Menurut pemilik warung, Yuliati, yang meneruskan usaha ibunya, menjual kuliner dari daging olahan bekicot seperti krengseng bekicot, sate, dan keripik. Dari sekian banyak olahan daging bekicot, yang paling banyak diminati yakni oseng-oseng atau krengseng bekicot pedas. Karena perpaduan daging bekicot kenyal dan gurih bercampur dengan pedasnya cabai rawit menjadi sensasi rasa nikmat yang tak berhenti membuat lidah Anda bergoyang. Salah satu penikmat kuliner bekicot yakni Diah Purwanti. Wanita asal Surabaya ini sengaja datang ke Kediri untuk menikmati kuliner legendaris di kawasan pelosok Klaten yang dikenal dengan Kampung Bekicot. Suka karena memang sejak kecil juga suka dibawain oleh-oleh ya sama kakekku. Ini kebetulan lagi main di sini, rasanya enak, kenyil-kenyil, mantep, maknyus, sedep, nikmat. Kalau nang jengkol ojo lali Mas, nang Warung Barokah. Punya siapa ini? Punya Pak Sabar katanya. Bu Yul gitu katanya. Asal nenek moyangku di sini Mas. Aku besar di Surabaya. Lahir di Surabaya. Besar nang Jakarta, tapi selalu kepengen gila Mas, bekicot. Untuk mengolah krengseng bekicot pertama, yakni bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, merica, cabai rawit, cabai merah besar, dan garam, serta lengkuas ditumis kasar. Setelah itu, bumbu dimasukkan ke dalam minyak panas dan kemudian dioseng hingga harum. Setelah itu, dimasukkan daging bekicot yang sudah dicuci bersih, ditambahkan garam, dan terakhir kecap manis. Lalu ditambahkan sedikit air dan ditunggu hingga matang atau bumbu meresap. Pengunjung warung makan ini ramai biasanya saat hari Sabtu dan Minggu serta saat liburan sekolah. Jika pada momen tersebut pemilik warung bisa menghabiskan hingga 20 kg daging bekicot. Sudah lama jualan krengsengan? 2015. Dalam sehari bisa sampai habis berapa kilo bekicot? Ya, kalau krengsengan sama sate sekitar 10 kilo. Yang paling disukai dari masakan bekicot memang krengsengan. Atau seperti apa? Krengsengan. Pedas. Seneng yang pedas. Seneng yang pedas. Harganya berapa sampai berapa? Sate sama krengsengan sama. Sosis 10.000. Kalau keripik? Keripik ada yang 25 dan 50. Paling kecil 15.000. Keripiknya. Kebanyakan pembeli dari Kediri atau dari luar Kediri? Banyak dari Jombang, Jombang. Sidoarjo. Satu porsi kuliner bekicot, sate dan oseng-oseng ini dibanderol Rp15.000. Sementara keripik bekicot Rp20.000. Bagaimana jika Anda ke Kediri? Menu kuliner bekicot ini layaknya patut Anda coba. Sri Rama melaporkan dari Kediri. Saudara, jika Anda ke Surabaya, kuliner rujak ulek menjadi salah satu kuliner yang patut Anda coba. Salah satu warung rujak ulek Cingur yang legendaris berada di kawasan Genteng Kali. Konon, warung rujak ini sudah ada sejak tahun 1938. Seperti apa rasanya rujak ulek ini? Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa,
di kota Surabaya dikenal akan wisata kulinernya. Salah satunya yakni rujak cingur. Di Genteng Cak Durasim ini ada salah satu rujak cingur yang berdiri sejak 1938, hampir 1 abad, dan rasanya pun tidak pernah berubah. Yang spesial di sini adalah cingur dan petisnya yang konon terdiri dari 3 rasa. Seperti apa rasanya? Yuk kita coba. Cobek atau tempat ulekan bumbu rujak inilah salah satu bukti rujak cingur di Jalan Genteng kali ini menjadi salah satu yang melegenda. Cobek besar berdiameter hampir 1 meter yang terbuat dari batu untuk menghaluskan bumbu rujak ini menurut penjualnya sudah digunakan sejak puluhan tahun silam. Andi Arya yang merupakan generasi ketiga mengatakan warung rujak cingur di Pasar Genteng ini sudah ada sejak 1938. Saat itu yang menjual rujak cingur adalah neneknya. Yang membedakan rujak cingur di tempat ini yakni petisnya terdiri dari 3 rasa, gurih, asin, dan manis. Sehingga ketika dicampur menjadi satu dan ditambahkan bumbu menghasilkan perpaduan rasa yang nikmat. Rujak ini bukannya tahun 1938. Ya, saya sendiri generasi kelima hitungannya, Mas. Ya, sekarang ini hitungannya generasi kelima. Tahun 38 tuh, dari nenek saya tadi itu. Ya. Rujak sama sop buntut, cuma nomor satunya tetap rujak di sini. Ya. Bedanya sama yang lain sini rujaknya petisnya pakai 3 macam gitu, Mas. Petis udang, petis Madura, sama satunya itu petis buat sendiri. Jadi rasanya nggak mungkin ditemukan di rujak lain gitu. Apa aja isinya? Cingur, tahu tempe, lontong, buah-buahan, sayuran, sama mie gitu, Mas. Sama bumbunya. Untuk resep buat rujaknya itu yang ngulek atau yang buat petisnya itu selalu keluarga sendiri, Mas. Iya, jadi nggak sampai orang lain yang ikut. Jadi dari dulu kalau nggak ponakan dari nenek, tante atau om gitu saya buat. Ya keluarga semua yang untuk ngatur rasa-rasanya gitu. Ya dari dulu sih ya, kata orang-orang sih nggak berubah sih ya. Untuk menyiapkan bumbu rujak cingur yang pertama yakni kacang tanah, gula merah, garam, bawang putih yang sudah digoreng, lalu petis, dan terakhir cabai rawit merah. Bumbu ini kemudian dihaluskan dengan cara diulek, setelah halus ditambahkan sedikit air. Cingur sendiri merupakan hidung sapi yang sudah direbus dan diberi bumbu. Cingur dipilih karena hidung sapi ini memiliki rasa yang gurih dan nikmat saat dicampur dengan bumbu petis. Isian rujaknya terdiri dari sayuran seperti kangkung dan tauge atau kecamba, kemudian aneka buah-buahan seperti belimbing, kedondong, nanas, dan timun. Setelah itu disiram bumbu rujak. Salah satu penikmatnya, Amalia Nurul, mengatakan, rujak cingur di Pasar Genteng ini memang lebih nikmat dan berbeda dari yang ada. Rasanya enak ya, menurut aku pas banget. Terus ini perpaduan antara sayur, buah, sama cingurnya itu benar-benar pas gitu. Terus tadi aku pesen yang agak pedes gitu. Ini juga udah sesuai sama requestan juga gitu. Enak. Iya, rujak cingur spesial. Harga satu porsi rujak ulek ini dibanderol Rp50.000 untuk yang spesial, sementara yang biasa Rp35.000. Yang membedakan yakni jika spesial ditambahkan cingur, namun yang rujak biasa hanya diberi kulit sapi. Rujak yang terdiri dari 3 petis ini memang rasanya sangat khas, terutama cingurnya. Perpaduan antara petis, buah, dan sayuran menjadikan menu kuliner rujak ini beraneka rasa. Dari Surabaya, Sri Ramadi Putra dan Sutrisno melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini.
Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.